Golgota. Itulah sebabnya kami ada sebagaimana kami ada. Dan kembali ada berkat besar yang juga Kau sediakan, yaitu kebenaran firman yang adalah pelita, yang adalah terang bagi kami dalam dunia yang gelap ini. Engkau pakai hamba yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan menjadi saluran berkat. Roh Kudus pakai hamba-Mu dan kami semua siap mendengar, memahami, melakukan dan mengajarkannya, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom. Kita patut bersyukur oleh karena Tuhan telah menghentar kita dari hari ke hari. Tuhan telah memelihara, melindungi dan menyertai kita sekalian. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus dalam ibadah sore hari ini, mari kita akan membuka Alkitab kita. Untuk sejenak kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul gandum, anggur, dan minyak. Gandum, anggur, dan minyak. Mari kita membaca ayat mas kita dalam kitab Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Kitab Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Dan ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yoel kepada umat Tuhan, yaitu umat Yehuda, oleh karena Tuhan sedang melakukan sesuatu yang kita kenal dengan istilah pemulihan. Pemulihan itu berarti sebelumnya sudah ada sesuatu yang benar, tetapi kemudian terjadi penyimpangan, terjadi kekeliruan, terjadi ketidaknormalan, kemudian dipulihkan kembali kepada situasi yang normal. Yang kalau zaman kita sekarang disebut dengan new normal atau normal yang baru. Nah, apa kondisi awal daripada keberadaan umat Tuhan? Ya, janji Tuhan semula kepada mereka itu apa yang Tuhan sampaikan? Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-14, Ulangan pasal 11 ayat 14, dikatakan Tuhan, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Nah, kalau saudara lihat ada kata maka, itu berarti ada jika sebelumnya. Jika sesuatu, maka sesuatu akan terjadi. Jika apa? Nah, di ayat 13 berkata, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka, nah itu ya. Jadi itu berarti ada persyaratan di situ, dan umat Tuhan pada mulanya mereka benar-benar melakukan persyaratan itu. Mereka beribadah kepada Allah mereka, sehingga Tuhan juga menggenapi janjinya. Ia memberikan hujan, hujan awal, hujan akhir, dan mereka dapat mengumpulkan gandum, anggur dan minyak yang mereka butuhkan sehari-hari. Nah, tetapi kemudian terjadi sesuatu, ya. Terjadi sesuatu itu apa? Semuanya tadi yang telah disediakan oleh Tuhan itu habis lenyap. Nah, kalau yang disediakan Tuhan habis lenyap, berarti sudah mulai ada penyimpangan dari persyaratan tadi. Nah, Yoel 1 ayat 10 berkata begini, ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah,
buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Terjadi paceklik. Sesuatu yang tadinya berlimpah kemudian musnah. Gandumnya musnah, anggurnya kering, minyaknya menipis. Nah, kalau sudah begitu, umumnya orang mencari kesalahan orang lain, ya, mencari pihak-pihak lain yang kira-kira bertanggung jawab terjadinya semua ini. Mengapa ada paceklik? Mengapa ada kesulitan dalam hidup kita? Mengapa ada pergumulan yang tidak mudah ini? Padahal seharusnya kembali kepada ulangan tadi, selama syarat itu terpenuhi, ya janji Tuhan, ya dan amin. Tapi ketika syarat itu dilanggar dan memang umat Tuhan jatuh ke dalam penyembahan berhala, memberontak kepada Tuhan, sehingga saudara-saudara, Yoel 1 ayat 10 itu terjadi. Semuanya hilang lenyap, semuanya musnah. Nah, di ayat yang pertama tadi telah kita baca, kemudian apa? Kemudian akan dikembalikan lagi oleh Tuhan. Oh, ini kasih setia Tuhan yang luar biasa ya. Ayat emas tadi yang telah kita hafalkan ya. Jadi luar biasa bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ya, apa arti kebaikan Tuhan? Ia mau memulihkan apa yang tadi telah hilang, apa yang tadi telah lenyap, apa yang tadi telah tidak ada lagi. Nah, tetapi apa syarat pemulihan itu? Yaitu setelah ada pertobatan. Nah, tentu tidak ada cukup banyak waktu Bapak Ibu Saudara sekalian membahas bagaimana umat Tuhan itu kemudian mendengar seruan daripada Nabi Yoel untuk bertobat. Bertobat itu artinya kalau tadi jalannya keliru, mereka harus membuat U-turn, berbelok seperti huruf U begitu, 180 derajat kembali kepada jalan yang benar. On the track, kembali kepada jalur di mana Tuhan mau. Nah, lalu terjadilah pemulihan atas dikatakan tanah orang Israel, di mana mereka kembali dapat menikmati gandum, anggur dan minyak. Nah, saya akan sampaikan mengenai dua hal saja yang penting. Yang pertama, makna daripada gandum, anggur dan minyak. Yang pertama, tentu ini adalah makna secara hurufiah. Ya, betul-betul memang gandum, anggur dan minyak itu bicara tentang kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka hidup pada masa itu adalah masa agraris. Ya, orang harus saudara-saudara bercocok tanam. Orang menabur benih-benih gandum, menabur saudara-saudara anggur, menanam anggur. Dan mereka juga dengan pohon zaitun. Lalu dari situ diperaslah minyak. Nah, ini bicara tentang ekonomi dan sekaligus kesehatan. Kalau tadinya Tuhan berikan ekonomi dan kesehatan yang baik, kemudian terjadi sesuatu, maka kita harus introspeksi. Seperti tadi orang-orang Yehuda mengintrospeksi, saya salah, saya keliru, saya sudah menyimpang. Nah, sekarang saya mau bertobat, saya kembali kepada jalan Tuhan, maka ekonomi dan kesehatan itu dipulihkan. Kalau dalam pekan ini kita bersama-sama melihat dan dunia usaha, dunia ekonomi secara global juga melihat mengenai pemilihan presiden di Amerika Serikat, dan sudah keluar pengumumannya, saudara-saudara, Joe Biden menjadi presiden yang ke-46 dari Amerika Serikat, dan mereka menunggu oleh karena munculnya pemimpin atau petahana itu akan mempengaruhi perekonomian secara global. Itu berarti bahwa ekonomi dan sekaligus kesehatan ini juga penting. Dan event yang kedua dalam minggu ini kita bersyukur oleh karena Balai Pengobatan atau Klinik Pratama Yehova Rafa telah menempati tempat yang baru di gedung Peringgading 24 Mitra Sejahtera di lantai 2B. Apabila Bapak Ibu ada yang memerlukan pemeriksaan dan juga pengobatan bisa datang ke Balai Pengobatan Yehova Rafa yang kita miliki di gereja kita. Ekonomi dan kesehatan itu benar-benar yang disebut dengan berkat jasmani yang disimbolkan dengan gandum, anggur, dan minyak. Nah, tetapi ada berkat lainnya yang disebut dengan berkat jiwani. Apa berkat jiwani? Ketenangan. Kalau gandumnya ada, kalau anggurnya ada, kalau minyaknya ada, yang kita butuhkan sehari-hari ada, dan bahkan saudara mungkin ada persediaan untuk hari-hari ke depan, tentu itu akan membuat jiwa itu tenang. Ya,
membuat saudara-saudara hidup ini menjadi lebih tenang daripada tidak ada gandum, tidak ada minyak, tidak ada anggur, tidak ada berkat-berkat secara jasmani. Dan ini tidak menutup mata kita sebagai orang-orang percaya. Kita hidup di muka bumi ini. Ya, kita membutuhkan itu semua dan Tuhan pun menjanjikan itu dan memulihkan itu. Ini bukan berbicara mengenai teologi kemakmuran. Bukan saudara-saudara ini hanya untuk menghibur kita. Tapi Tuhan itu memang menyediakan itu buat kita. Tuhan itu adalah Allah yang rindu memberkati anak-anaknya dan memberikan ketenangan. Nah, tentu yang salah adalah ketika kita meletakkan ketenangan kita semata-mata kepada kekayaan, kepada harta benda. Itu yang salah, karena ketenangan itu adalah jika kita dekat dengan Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, tetapi tentu sebagai manusia ketika kita dekat dengan Allah, Allah yang bagaimana? Allah yang baik, Allah yang bagaimana? Allah yang mengampuni. Ketika umatnya berdosa, kita bersalah, kita datang, kita mau bertobat, Tuhan pulihkan. Dan semua kebutuhan kita kembali disediakan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada ketenangan. Ini adalah berkat jiwani. Nah, yang ketiga, makna daripada gandum, anggur dan minyak itu adalah punya pengertian sebagai simbol-simbol berkat rohani. Gandum, nah itu bicara saudara-saudara tentang roti. Ya, roti banyak dibuat dari bahan gandum. Ada juga yang disebut dengan roti jelai. Ya, tapi ini gandum menjadi bahan pembuat roti. Nah, kalau sudah bicara roti, itu kita harus ingat apa yang firman Tuhan katakan. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti ada semacam simbolisasi antara gandum pembuat roti itu dengan firman Allah. Firman Allah itu roti hidup. Firman Allah itu adalah makanan rohani kita. Nah, kalau saudara-saudara terhadap tubuh kita saja kita peduli, kita makan sampai 3 kali sehari, seberapa banyak saudara menikmati firman Tuhan sebagai makanan bagi rohani saudara? Ada banyak orang, maaf, tubuhnya saudara-saudara mungkin kuat oleh karena makanan yang dikonsumsi itu baik, tetapi sayang rohaninya saudara-saudara tidak diberi makan dengan baik. Karena kita diciptakan Tuhan dengan 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhnya tadi dapat makanan, jiwanya ada ketenangan, rohnya juga diberi makan. Makan apa? Sesuatu yang rohani. Apa sesuatu yang rohani? Firman Allah. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh kendor untuk apa? Memberi makan roh kita itu dengan firman. Nah, kemudian berbicara saudara-saudara mengenai anggur. Nah kalau sudah bicara mengenai anggur, di satu sisi bicara sukacita, yang kedua juga bicara mengenai persekutuan, termasuk dalam perjamuan kudus yang nanti bersama-sama akan kita nikmati sesudah firman Tuhan ini. Anggur itu sudah ditaruh dalam cawan, ya. Kalau sudah bicara cawan, bicara anggur. Firman Tuhan mengatakan anggur itu dalam perjamuan kudus itu dikatakan oleh Yesus di Taman Getsemani, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Karena cawan yang berisi anggur itu juga bisa berarti sudah murka Allah di situ yang telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Kalau boleh cawan murka Allah itu lalu. Tetapi jika tidak, maka kehendakmu Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Itu berarti Yesus Kristus telah meminum cawan anggur itu. Nah, itulah sebabnya kita ikut dalam persekutuan perjamuan kudus ini, bersekutu dengan Dia dalam penderitaannya, bersekutu dengan Dia dalam kematiannya, maka kita juga akan mengalami kuasa kebangkitannya. Jadi anggur begitu banyak menyimbolkan hal-hal yang penting dalam hidup kekristenan kita. Nah, lalu bicara tentang minyak. Saudara-saudara, ini adalah simbol daripada Roh Kudus. Roh Kudus saudara-saudara disimbolkan sebagai minyak.
Itulah sebabnya disebut dengan minyak pengurapan. Urapan Roh Kudus untuk apa? Supaya kita bisa melayani lebih efektif lagi. Ketika kita mengalami tadi karya penebusan Yesus Kristus, kita bersekutu dalam perjamuan kudus, lalu what next? Setelah kita menikmati keselamatan itu, lalu apa yang mesti kita lakukan? Ya kita melayani. Diberi oleh Tuhan potensi, diberi oleh Tuhan talenta, lalu kita berdayakan, kita maksimalkan untuk melayani. Nah, pemaksimalan daripada karunia-karunia itu saudara ada dalam pengurapan Roh Kudus. Sehingga baik orang tua kepada anak, baik suami kepada istri, istri kepada suami, atau kita melayani di tempat pekerjaan kita, atau kita melayani di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita berada, kita melayani dalam pimpinan pengurapan daripada Roh Kudus. Dan itu berarti bahwa sudah sebagaimana Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus itu adalah penolong. Roh Kudus itu menuntun kita kepada segala kebenaran. Dan Roh Kudus menimbulkan dalam diri kita, yang pertama itu adalah karunia-karunia untuk pelayanan. Dan yang kedua adalah buah roh. Ya, pengurapan Roh Kudus tidak boleh hanya saudara dipahami sebagai pelayanan-pelayanan yang dilakukan secara spektakuler. Tetapi juga ada perubahan karakter. Punya karakter seperti Kristus. Kesembilan sifat daripada buah roh itu karya Roh Kudus. Jadi memberikan kepada kita karunia supaya kita melayani secara efektif. Yang kedua, menghasilkan buah dalam hidup kita supaya kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya ada orang yang berkata, Pak, orang itu pelayanannya hebat ya Pak. Luar biasa Pak. Wah, karunianya mungkin ketika dia melakukan suatu pelayanan. Tetapi maaf Pak, maaf karakternya kok gak baik ya Pak. Ya, karakternya kok gak bagus ya Pak. Nah itu karena apa saudara? Oleh karena ada orang yang hanya mementingkan mengenai talenta karunia itu. Dan tidak mementingkan kepada buah roh. Pertumbuhan karakter serupa dengan Kristus. Tapi di sisi yang lain sebaliknya. Ada orang saudara-saudara yang begitu bertumbuh kepada Kristus. Tetapi ketika diberi kesempatan untuk melayani, dia tidak mau mengobarkan karunia yang Tuhan berikan. Padahal cukup banyak dalam dirinya yang kalau itu digunakan, maka saudara-saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena ketika kita setia melakukan perkara yang kecil, Tuhan mempercayakan kepada kita perkara yang lebih besar. Tapi kalau yang kecil saja kita tidak mau lakukan, sederhana. Oh Pak, ini masa pandemi ya. Tapi kita bisa menggunakan gadget kita menguatkan orang lain. Kita bisa menelpon ya orang-orang yang mungkin duduk sebangku ya dengan kita di gereja. Kita ingat, kita tahu namanya, kita punya nomor kontaknya, di kontak. Pak, saya kangen ketemu Bapak. Ya lama kita tidak beribadah onsite. Ya tapi nanti kalau Tuhan sudah pulihkan semuanya, kita kembali beribadah onsite. Bagaimana Pak? Tetap setia pada Tuhan ya Pak. Wah, itu akan sangat menguatkan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pertanyaan kedua, bagaimana itu kemudian tetap bisa berlangsung dalam kehidupan umat Tuhan? Apa tadi makna? Yang kedua, bagaimana? Nah ini perlu proses ya. Untuk bisa betul-betul menikmati gandum, anggur dan minyak itu perlu proses. Proses yang pertama adalah proses yang disebut dengan tabur tuai. Tuhan berkata dia akan menurunkan hujan. Tapi bagaimana ketika Tuhan menurunkan hujan, tapi umat Tuhan tidak mau kembali ke ladang untuk menggarap ladangnya? Ya enggak bisa. Ya saudara, hujan mau turun berapa banyak, kalau tidak ada benih yang ditabur, kalau tidak ada sesuatu yang ditanam, bagaimana bisa menuai? Bagaimana gandum itu bisa berlimpah? Bagaimana juga anggur dan minyak itu berlimpah? Tidak akan pernah ada. Itu berarti bahwa bagian Tuhan adalah memberkati kita, mencurahkan hujan di awal musim, hujan di akhir musim, tapi bagian kita adalah kita mau menabur. Ya, kita bekerja keras,
kita bekerja cerdas, kita rajin, kita produktif, kita jujur, bagian kita kerjakan. Nah kemudian saudara-saudara, setelah kita bekerja keras itu, Tuhan sudah menjatuhkan hujan awal, hujan akhir, artinya memberkati yang kita lakukan. Nah yang namanya gandum, yang namanya minyak, yang namanya anggur, yang tadi telah saya jelaskan di bagian yang pertama, itu benar-benar kita nikmati. Nah, anak-anak juga yang sedang belajar, walaupun mungkin belajar dari rumah, ya, anak-anak tetap tekun belajar, oleh karena ada masa depan bagi kalian, ya. Nah, sudah perlu orang tua mendampingi dan terus mendorong anak-anak kita untuk tekun belajar, karena tetap Tuhan berjanji ada masa depan bagi putra-putri kita, anak cucu orang benar itu diberkati Tuhan. Nah, kemudian bagian yang berikutnya setelah tabur tuai, bagaimana lalu gandum itu saudara-saudara setelah dipanen, setelah dituai itu tidak dibiarkan begitu saja. Anggur setelah dipanen tidak kemudian dibiarkan begitu saja. Ya, pohon zaitun ketika dipanen tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi ada proses yang kedua. Nah, ini yang seringkali kemudian dihindari. Ya, ini dihindari. Nggak mau, ya oke lah Pak, kalau tabur tuai, ya saya mau lah Pak. Tapi yang kedua Pak, yang disebut dengan pressure, tekanan. Gandum itu diirik. Perhatikan kembali ayat 24 dari Yoel pasal 2. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Berarti gandum itu dibawa ke tempat pengirikan. Nah, tempat pengirikan itu adalah satu tempat di mana tadi hasil panen taruh di sana. Kemudian ada lembu yang disertai dengan alat pengirik, eretan namanya ya, eretan pengirik. Kemudian lembu itu terus berputar begitu. Eretan itu kemudian mengirik gandum itu sehingga yang disebut dengan selaput-selaput luarnya itu terkelupas begitu ya. Sama lah ya kalau seperti kita panen padi di Indonesia kan begitu. Mana ada orang mau sudah setelah panen padi kemudian makan padi, kan tidak dijadikan beras. Artinya apa ya, kulitnya itu dibuat menjadi terkelupas. Ya, ada cara-cara sudah saya untuk bisa membuat itu. Nah, di masa itu gandum itu supaya terkelupas kulitnya itu ya harus diirik. Nah, diirik itu kalau saudara yang menjadi gandum, oleh karena gandum, anggur dan minyak itu ada juga gambaran kehidupan umat Tuhan. Maka itu sakit, ditekan itu sakit. Tetapi kalau tidak ditekan ya tidak keluar. Jadi tekanan itu sesuatu saudara-saudara yang menolong kita. Saya membaca saudara-saudara tentang manfaat di balik tekanan. Ya, manfaat di balik tekanan itu ternyata orang yang mengalami tekanan itu memperoleh cukup banyak manfaat. Antara lain saudara-saudara, satu, untuk kesehatan. Loh, kok bisa ya? Tekanan itu lalu kemudian menghasilkan kesehatan. Ya. Oleh karena ketika orang itu mengalami tekanan, kemudian saudara yang disebut dengan adrenalinnya itu naik, dia mencoba mencari jalan keluar, dia mencoba bisa mengatasi tekanan itu, dia mencoba untuk bisa bertahan dalam tekanan itu. Nah, itu semua organ-organ tubuh yang di dalam itu bekerja. Nah, itu yang membuat sehat, dan bahkan kata sehatnya itu mengarah kepada imunitasnya meningkat gitu ya. Imunitasnya meningkat ketika orang itu mengalami tekanan. Nah, yang kedua, manfaat kedua adalah kreativitasnya itu muncul. Orang yang tertekan itu biasanya kemudian dia berpikir, bagaimana caranya saya bisa bertahan dalam tekanan ini, atau saya dalam kesulitan, dalam himpitan, bagaimana mencari jalan keluar. Nah, di situ kreativitas muncul, inovasi-inovasi itu muncul. Ya, saudara-saudara, belakangan kan memang cukup banyak ya startup yang muncul. Nah, itu oleh karena ada kebutuhan-kebutuhan. Dulu kalau kita mau membeli sesuatu yang ada di Simpang 5, mau tidak mau kita pergi sendiri. Ya, kita ke Simpang 5, ya misalnya saja seorang suami ingin membelikan sate ya untuk istrinya, ya dia harus keluar rumah untuk beli sate. Ya,
Tetapi saudara-saudara, waduh tidak bisa, bagaimana ini? Mungkin situasi hujan, mungkin saudara-saudara karena pandemi seperti ini, tapi Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Ada orang-orang yang berpikir dalam tekanan kesulitan seperti itu, wah kalau saja ada orang yang bisa menolong membelikan itu untuk saya, betapa nyamannya. Nanti saya bisa kasih dia uang jasa. Nah sekarang sudah ada ya, sudah ada. Kita perlu makanan apa, minta tolong, kita kontak, saudara-saudara melalui platform ya, yang startup tertentu membelikan barang-barang bahkan untuk belanjaan ya, bahkan ada katanya ada macam-macam itu sekarang startup ya, tumbasin segala macam dibelikan ya. Mau mana ke pasar Gang Baru, pasar mana, wah nanti dibelikan. Nah itu kenapa bisa muncul startup? Karena ada tekanan, ada kesulitan, ada tantangan. Jadi kalau kita ada dalam situasi itu, sebagaimana tadi gandum itu harus diirik, kalau anggur dan minyak itu harus diperas. Harus diperas. Nggak bisa kalau anggur tidak diperas, tidak keluar air anggur. Kalau minyak tidak diperas, pohon zaitun, buah zaitunnya tidak diperas, tidak keluar minyak zaitun. Nah itu pemerasan. Di tempat pemerasanmu ayat 24, kelimpahan anggur dan minyak. Jadi gandum ada di tempat pengirikan, anggur dan minyak ada di tempat pemerasan. Ini maknanya sama, bahwa setelah kita menabur lalu kita menuai, hasil tuaian itu kemudian harus diperas, ditekan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ada cukup banyak kasus ya di mana orang-orang ketika dia punya anak-anak ya, kemudian tanda petik dia mau supaya anak-anak tidak mengalami sebagaimana dulu penderitaan yang dia alami. Dulu saya rekoso, ya dulu saya sulit. Sekarang anak-anak tidak boleh mengalami kesulitan seperti saya. Nah tapi ketika anak-anak tidak mengalami kesulitan, ya tidak keluar tadi yang namanya minyak itu, tidak keluar namanya anggur, tidak keluar namanya gandum yang bisa dibuat roti itu, karena tidak dilakukan tekanan. Jadi tekanan pada ukuran yang tertentu yang betul itu menghasilkan sesuatu yang berarti. Dan ada berita baik bagi saudara di ayat yang terakhir, yaitu Wahyu 6 ayat 6. Dalam situasi-situasi yang sangat sulit ini saya titipkan janji Tuhan. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, pegang ayat ini. Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Segala sesuatu bisa menjadi mahal, segala sesuatu bisa menjadi sangat sulit, segala sesuatu bisa menjadi saudara-saudara banyak pergumulan, tetapi firman Tuhan berkata jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Ya, umatku tetap dalam perlindunganku, jangan sampai mengalami sesuatu yang rusak. Itu berarti bahwa saudara-saudara kita ada dalam lindungan Tuhan. Selama tadi kembali kepada ulangan, kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati walaupun secara online, maka Tuhan akan memberkati gandum kita, memberkati anggur kita, memberkati minyak kita, baik secara rohani, secara jiwani, juga secara jasmani. Dan saya percaya saudara akan bertahan dalam tekanan-tekanan yang Tuhan izinkan kita alami, dan kita menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Izinkan saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mau menaikkan sebuah pujian, oh besar-besar anugerahnya. Oleh karena hanya karena anugerah Allah, kita dapat bersekutu dengan Dia dalam perjamuan kudus ini. Oh besar anugerahnya, Ia besar kuasanya.
terhingga kasih-Nya. Oh, besar-besarlah kasih Allah. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami datang di bawah kaki-Mu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati. Kami patut bersyukur oleh karena Engkau memberkati kami. Dan sekarang kami kembali akan diberkati dalam perjamuan kudus ini. Oleh sebab itu, apabila ada di antara kami yang telah melakukan pelanggaran, kesalahan, kekeliruan dan dosa di hari-hari yang lalu, biarlah kiranya pengampunan Tuhan, dan biarlah kiranya darah-Mu menyucikan kami, melayakkan kami, sehingga perjamuan kudus pada sore hari ini sungguh menjadi berkat, kekuatan yang luar biasa, memberikan kepada kami pengharapan, dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan memberkati perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, siapkanlah roti dan anggur yang ada di tangan saudara masing-masing, dan biarlah kita mengingat kembali bahwa perjamuan kudus adalah perintah daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, di mana ketika kita mengikutinya, kita percaya Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus kita memperoleh hidup yang kekal. Bahkan jika ada di antara kita yang sedang mengalami sakit penyakit, percaya bilur-bilur Tuhan itu mendatangkan kesembuhan. Dan kita akan selalu terus mengingat karya penebusan Yesus Kristus membuat iman kita kuat, bertahan setia sampai akhir. Salibnya. Angkat roti lebih tinggi dari kepala saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus ini dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan sekarang angkat cawan lebih tinggi daripada kepala saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari bersama-sama kita minum anggur yang melambangkan darahnya ini dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah.
Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman yang telah kami terima. Kami percaya oleh karena perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, kami akan terus bekerja, kami akan terus belajar, kami akan terus beraktivitas, dan Tuhan menurunkan hujan awal musim dan hujan akhir musim, sehingga kami yang telah bertobat, kami yang telah memperbarui dan diperbaharui oleh Tuhan melalui perjamuan kudus ini, kami dipulihkan, berkat-berkat dilimpahkan, kekuatan kepada kami diberikan, dan yang mengalami jalan buntu diberi jalan keluar oleh Tuhan. Yang sedang mengalami sakit penyakit mengalami kuasa kesembuhan oleh karena Engkaulah Jehovah Rafa. Dan yang sedang mengalami pergumulan apapun, kami mengalami kemenangan karena Engkaulah Jehovah Nisi. Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan dalam perlindungan Tuhan. Kami tahu bahwa saat-saat untuk nanti vaksinasi Tuhan dilakukan, kami percaya akan menolong sehingga semua kegiatan ekonomi, kesehatan, baik di tingkat pusat, tingkat daerah, dimanapun Tuhan, Indonesia dipulihkan, keluarga kami dipulihkan, gereja kami dipulihkan, semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, setelah kita mengikuti ibadah ini sekarang, angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah tahta kasih Allah Bapa menurunkan atas saudara-saudara kasih dan damai sejahteranya di dalam kuasa kemenangan dan kebenaran dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dalam hidup pribadi, dalam keluarga. Apapun yang saudara lakukan dijadikan Tuhan berhasil, dan kesetiaan kepada kita semua sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaannya. Haleluya. Amin. Shalom.